Welcome to Smart Learning. Selamat datang di Smart Learning. Mari kita mulai pelajaran kita. Pelajaran hari ini adalah Simple Sentences in English. Kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Bagaimana jika saya ingin mengatakan sebagai contoh, saya ibu rumah tangga? Apakah I housewife? Dalam bahasa Inggris, ada dua unsur yang harus dipenuhi sehingga sekumpulan kata-kata bisa dikategorikan sebagai sebuah kalimat. Yang pertama adalah subject atau subjek dalam bahasa Indonesia. Subjek bisa terdiri dari orang, benda, atau ide, tapi kali ini kita akan berbicara mengenai orang atau kata ganti orang sebagai subjek. Kata ganti orang adalah I, you, he, she, we, and they. Dan it sebagai kata ganti hewan atau benda. Selain subjek, faktor kedua yang dibutuhkan dalam pembentukan sebuah kalimat adalah verb atau kata kerja. So, a verb is a word that expresses an action. Sebuah kata yang mengekspresikan sebuah tindakan. Contohnya, cook, run, sit, sleep, and study. Sekarang kita lihat contoh kalimat kita. I, housewife. Subjek sudah ada, tapi verb belum ada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir. Dalam bahasa Inggris ada yang namanya kata kerja bantu yang dikenal dengan to be. Yang termasuk dalam kata kerja bantu adalah am, is, dan are. Am, is, are. Jika subjek adalah I, maka kata kerja bantu yang dipakai adalah am. I am housewife. Sudah ada subjek, sudah ada verb, tapi ternyata kalimat ini belum menjadi kalimat yang lengkap. Apa yang membuat kalimat ini belum lengkap? Dalam bahasa Inggris, di depan benda-benda yang berjumlah hanya satu, harus ditambahkan a atau n. A ditambahkan di depan benda-benda yang dimulai dengan huruf mati, seperti a doctor, a table, a computer. Sementara N ditambahkan di depan benda-benda yang dimulai dengan huruf hidup, seperti an apple, an orange, an octopus. Karena housewife dimulai dengan konsonan H, maka yang ditambahkan adalah A. Kalimatnya menjadi I am a housewife. Dengan menyingkat I am menjadi I'm, maka kalimatnya akan menjadi I am a housewife. I am a housewife. Ini adalah contoh kalimat yang salah. I is a housewife. Karena kita hanya perlu menggunakan satu kata bantu dalam satu kalimat. Jika you menjadi subjek, maka kata bantu yang digunakan adalah are. Kalimatnya menjadi you are a doctor. Kita bisa juga menyingkat you are menjadi you were. Dan kalimatnya akan menjadi you were a doctor. You were a doctor. Jika you yang kita maksudkan adalah kalian, berarti jamak lebih dari satu, maka kalimatnya akan menjadi you are farmers. Dan you are bisa disingkat menjadi you were, maka kalimatnya akan menjadi you were farmers. You were farmers. Ruben is an artist. Ruben is an artist. Kita juga dapat menyingkat Ruben dan is menjadi Rubens. Maka kalimatnya akan menjadi Ruben's an artist. Ruben's an artist. Ruben's an artist. Ruben bisa diganti dengan he sebagai kata ganti pria tunggal. Maka kalimatnya akan menjadi he is an artist. Kita bisa menggabungkan he dan is menjadi his. Maka kalimatnya akan menjadi he's an artist. Kalimat selanjutnya, Sally is an astronaut. Sally is an astronaut.
Jika Sally digabungkan dengan is, maka kalimatnya akan menjadi Sally's an astronaut. Sally's an astronaut. Sally bisa diganti dengan she sebagai kata ganti wanita tunggal, maka kalimatnya akan menjadi She is an astronaut. Saat she digabungkan dengan is, maka kalimatnya akan menjadi She's an astronaut. She's an astronaut. Snowy is a cat. Snowy is a cat. Snowy bisa digabungkan dengan is, maka kalimatnya akan menjadi Snowy is a cat. Snowy is a cat. Snowy bisa diganti dengan it sebagai kata ganti benda atau hewan, maka kalimatnya akan menjadi It is a cat. Jika it is digabungkan menjadi its, maka kalimatnya akan menjadi It's a cat. It's a cat. Miss Martha, Mr. Rio, and I are teachers. Miss Martha, Mr. Rio, and I are teachers. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memberikan kepada Anda sebuah tip kecil. Perhatikan letak I dalam kalimat. I biasanya diletakkan pada urutan yang terakhir, bukan yang pertama. Jadi I tidak diletakkan di depan kalimat seperti ini, tetapi di urutan paling akhir. Miss Martha, Mr. Rio, and I are teachers. Jika I berada di dalam kalimat, maka kata ganti yang tepat adalah we. Kalimatnya akan menjadi We are teachers. Jika we dan are digabungkan, maka kalimatnya akan menjadi We are teachers. We are teachers. Perhatikan, setiap kali yang menjadi subjek adalah we, maka kata bendanya harus ditambahkan s. Mari kita lanjutkan. Amy and John are students. Amy and John are students. Kita juga bisa menggabungkan antara nama terakhir yang disebut dengan to be dengan are, maka kalimatnya akan menjadi Amy and John are students. Kata ganti Amy and John adalah they, mereka, maka kalimatnya akan menjadi They are students. They are dapat digabungkan menjadi their. Kalimatnya akan menjadi They are students. Sama seperti jika subjeknya adalah we, jika subjeknya adalah they, kita harus selalu menambahkan s pada kata benda. Saatnya merangkum pelajaran kita hari ini. I selalu berpasangan dengan am, he, she, it dengan is, dan we dan they selalu dengan are. Sekian pelajaran kita hari ini, sampai bertemu kembali. Thanks for watching, see you, and bye.